Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10B akan mempresentasikan aplikasi yang kita buat. Aplikasi kita berjudul e-library. Nah, di kelompok ini ada saya, Miftah Faisal Tanto dari kelas 1D, D3 Informatika, dengan NIM 211511042. Lalu ada saya Reza Panji Prasetya Nugraha dari D3 Teknik Informatika kelas 1B dengan NIM 211511056. Lalu ada saya yang bernama Afif Lutfianto dari kelas 1B D3 Teknik Informatika dengan NIM 211511033. Selanjutnya untuk deskripsi aplikasi akan dijelaskan oleh Afif. Ya, jadi library ini merupakan program aplikasi berbasis C++, yang dimana konsepnya itu sama seperti meminjam buku perpustakaan. Jadi di sini itu terdapat 3 buah program utama. Ya. Yang pertama itu ada peminjaman, yang kedua ada buku dan transaksi. Selanjutnya itu fitur-fitur yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, jadi di fitur-fitur itu di peminjaman itu ada tambah data, edit data, hapus data, dan tampil data. Nah, untuk di buku juga sama, dan di transaksi itu hanya ada tampil data, input data, tampil data, dan hapus data untuk pengembalian si bukunya. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan didemokan aplikasinya oleh Reza Padi. Kalau demo dulu. Yang pertama program peminjaman dengan username admin1 dan passwordnya admin1 juga. Jadi setiap di programnya itu ada program peminjaman, buku sama transaksi. Nah, setiap programnya itu beda-beda siapa sama usernya. Bila benar akan berhasil login. Nah, selanjutnya bakal tampil beberapa menu. Pertama ada tambah peminjaman, tampil data peminjaman, cari data lengkap peminjam, hapus data peminjam, edit data peminjam, dan keluar dari program. Pertama, kita coba yang pertama. Dengan contoh nama peminjam Reza. Kita input lalu akan keluar jenis kelamin peminjam, yaitu laki-laki atau perempuan. Lalu masukkan jenis prodi, masukkan jenis kelas, kita ambil 1B, masukkan umur peminjam. Jadi umur peminjam ini umur yang meminjamnya, contohnya 18 tahun. Nah, jika sudah diinput, maka data peminjam sudah disimpan di dalam program. Jadi lalu akan keluar menu 1 untuk ke menu utama dan 0 untuk keluar. Nah, selanjutnya ada tampil data peminjam. Jadi ini untuk menampilkan siapa saja yang sudah menginput data. Nah, terlihat ada dengan ID 0, nama Reza, jenis kelamin laki-laki, prodi D3, dan kelas 1B, umurnya 18 tahun. Jadi datanya tertampil dalam program yang sudah diinput tadi. Selanjutnya adalah cari data lengkap peminjam. Nah, input ID peminjam, sedangkan sudah dilihat tadi ID saya adalah 0, maka dipanggil lagi dalam program dengan menuliskan 0. Nah, jika sudah kan ID saya sudah terdata di dalam program, maka akan keluar di sini dengan nama peminjam, jenis kelamin, program, kelas, dan umur. Nah, selanjutnya ada hapus data peminjam. Bagaimana menginputnya adalah dengan cara tadi yang kita cari datanya dengan ID 0. Nah, maka berhasil dihapus dari daftar. Jadi daftar mana saja yang bakal dihapus, daftarnya bakal dihapus jika sesuai perintah dan memasukkan ID-nya. Selanjutnya adalah edit data peminjam. Karena datanya kosong, kita masukin dummy. Misalnya Reza lagi.
1B 13. Kita buat dua data ini L3 1B 19. Nah, terus edit data. ID-nya adalah 0 dan 1. Nah, ini ID saya yang tadi saya tampilkan. Nah, lalu mau diedit yang mana? Nah, mana yang mau diedit? Apakah namanya, jenis kelamin, program? Misalnya kita coba kelasnya kita edit. Masukkan data kelas yang terbarunya, misalnya 1A. Nah, udah disimpan. Mari kita tampilkan dalam tampil data peminjam. Nah, sudah diganti data saya yang asalnya 1B menjadi 1B untuk opsi pengeditan data. Seperti itu. Selanjutnya ada program untuk program buku. Ya, jadi pada program buku ini dapat terlihat ada menu-menu sebagai berikut. Yang pertama ada tambah buku, lalu yang kedua ada tampil data buku, lalu yang ketiga ada cari data lengkap buku, yang keempat hapus data buku, lalu yang kelima edit data buku. Yang pertama kita coba terlebih dahulu untuk menambahkan buku. Semisal kita masukkan nama buku Pelangi, lalu masukkan nama penulis, contohnya Reja. Masukkan nama penerbit CV Bandung. Lalu masukkan jumlah buku, semisal kita ingin menambahkan buku sebanyak 10 buah. Maka data tersebut akan disimpan di dalam file. Lalu yang kedua kita dapat melihat data buku apa saja yang tersedia. Di sini baru ada satu buku yang dimana ID-nya 0 dengan nama Pelangi, lalu penulisnya Reja, penerbitnya CV Bandung, dan juga jumlahnya 10 buah. Lalu ketiga ini cari data lengkap buku. Semisal ada banyak data buku yang tersedia di dalam file, maka bila kita ingin melihat lebih jelas secara satu-satu, kita bisa menggunakan fitur ini. Contohnya kita bisa menggunakan data yang tadi dengan menginputkan ID data yaitu 0, maka akan tampil nama buku, nama penulis, nama penerbit, dan juga jumlah buku. Lalu yang keempat adalah hapus data. Di sini kita bisa memilih ID buku mana yang akan dihapus. Contohnya seperti yang tadi telah ditambahkan yaitu dengan ID 0, maka data tersebut telah berhasil dihapus. Coba lihat di tampil data buku. Ya, data kosong. Seperti itu. Lalu apabila kita ingin mengedit data buku, kita harus menambahkan lagi karena tidak ada data yang tersimpan di dalam program. Ya. Nah, di sini kita akan mengulang lagi masukkan ID buku yang ingin diubah datanya. Semisal saya ingin mengubah jumlah buku yang tersedia, maka kita tinggal memilih opsi dengan nomor 4, masukkan saja jumlah buku yang ingin kita ubah, semisal 20. Maka langsung kembali ke menu utama dan kita lihat data buku, ya, maka jumlahnya berubah menjadi 20. Nah, selanjutnya program terakhir di aplikasi kita itu ada program transaksinya. Jadi ini transaksinya kita pakai admin 3 sama admin 3. Nah, di sini tuh cuma ada tambahan transaksi, tampil data, sama hapus data transaksi. Dan hapus data transaksi itu maksudnya itu pengembalian. Jadi kalau pas pengembalian kan si transaksinya itu udah nggak ada, maka kita hapus. Nah, misalnya tambah transaksi, masukkan ID peminjamnya, misalnya kita masukkan kosong, tadi yang ID-nya Reza, dan otomatis bakal ke input. Nah, ID-nya itu tadi ID buku 0. Nah, beratnya ini. Nah, ini ID yang 0, Pelangi, Reza. Nah, ini udah ke input datanya. Langsung masukkan tanggal peminjamnya. Misalnya kita input tanggal 2, kembalinya misalnya tanggal 9.
maka di tampil data langsung otomatis. Nah, tadi kan hanya memasukkan ID peminjamnya saja. Nah, di sini langsung masuk pelangi. Nah, ini kurang. Begitu nama bukunya itu langsung otomatis. Nah, begitu tanggal dipinjamnya 2, tanggal kembalikannya 2. Nah, selanjutnya di tampil data udah. Nah, misalnya sekarang datanya, misalnya kan tadi ID transaksi apa gitu yang ingin dikembalikan gitu, yang akan dihapus si bukunya. Misalnya kan tadi transaksi yang pertama, nah buku apa gitu yang tadi yang diambil, tadi buku yang pelangi. Nah, maka si data ini itu sudah pengembaliannya itu sudah selesai si bukunya, si buku pelanginya itu. Maka di transaksinya juga datanya udah kosong gitu karena sudah dikembalikan. Nah, itu tuh untuk yang tadi otomatis. Jadi misalnya kalau misalnya tampil transaksi. Nah, misalnya kalau ID-nya kan tadi cuma ada 0,1. Nah, misalnya kalau 2 data tidak ditemukan bakal error. Nah, misalnya 0. Nah, kalau ID bukunya itu misalnya 9 kan nggak ada atau tidak ada, bakal otomatis. Nah, misalnya ID bukunya. Nah, kalau misalnya si itu kan itu pas kita ambil bakal ngambil yang pelangi, otomatis si pelanginya itu yang asalnya 20 bakal berkurang. Nah, asalnya ini datanya itu dari 20, nah akan berkurang menjadi 19. Nah, tanggal peminjam 9, hanya contoh. Nah, misalnya tampil data. Nah, langsung selanjutnya untuk kami akan mempresentasikan penjelasan penggunaan prosedur functionnya, record, operasi file, dan ADT-nya. Yang pertama, Reza akan menjelaskan di peminjaman. Ya. Kita menjelaskan prosedur dan function dulu. Prosedur dan fungsi yang kita gunakan adalah ada di tertampil, ada menu, tambah mahasiswa, tampil mahasiswa, edit mahasiswa, hapus mahasiswa, cari mahasiswa, close, dan header. Untuk recordnya ada struktur data dengan subvar, nama, umur, prodi, kelas, dan JK. Kelamin dan total. Ya, JK itu jenis kelamin yang kita singkat. Lalu diinisiasi dari tambah 1, cek 1, hapus 1, dan sort 1. Selanjutnya operasi file. Oke. Untuk operasi filenya kita panggil dulu di file dengan file ptr1. Ini untuk menampilkan datanya. Lalu dibuka datanya dengan fopen dengan peminjam.txt dan variabel a. Lalu untuk mengambil datanya dengan while kita menghapuskan fscan dengan ptr1, d-nya itu desimal. Ini untuk string. Ya, itu untuk string. Desimal. Nah, ini menggunakan composite. Jadi dalam mengambil itu juga menggunakan composite yang kita tambahkan. Itu tambah ID, tambah nama, tambah jenis kelamin, tambah prodi, tambah kelas, dan tambah umur. Selanjutnya menginput data. Lalu kami dalam program ini adalah menginput data seperti yang tadi didemokan dengan menggunakan perintah fprint dengan ptr dengan desimal, string, tambah ID, tambah 1 nama, tambah 1 jenis kelamin, tambah 1 prodi, tambah 1 kelas, tambah umur. Dan kita untuk scan F-nya itu untuk mencari data ya, untuk menginput data dan ditampilkan dalam Fsprint, lalu selesai. Nah, selanjutnya penggunaan pemrograman untuk buku. Ya, di sini ada prosedur dan function yang dipakai yaitu void menu 2. Lalu ada void menu void tambah buku, lalu ada void tampil buku, void edit buku, void hapus buku, void cari buku, dan juga close dan header 2. Lalu ada apa? Composite, variable composite. Bisa.
record. Nah, lalu ada recordnya yang pertama di sini menggunakan variabel data yang dimana subarnya yaitu nama buku dengan jumlah maksimum inputan 30, lalu ada subvar jumlah bertipe data integer, ada subvar ID bertipe data integer, lalu ada subvar penulis bertipe data char atau karakter yang maksimum penginputannya itu 30 karakter. Lalu ada subvar penerbit yang bertipe data char atau karakter dengan maksimum 30. Lalu ada total bertipe data integer. Di sini kita menginisialisasi variabelnya yaitu ada tambah 2, cek 2, hapus 2, dan juga sort 2, dan juga tem 2. Selanjutnya operasi file. Selanjutnya ada operasi file. Kita ambil contoh untuk tambah data buku. Nah, tambah data buku. Jadi di sini ada file dengan inisialisasi PTR juga PTR1. Jadi si PTR ini membuka file yang berjudul buku.txt. Lalu menarik data fscan menggunakan perintah fscanf, yang dimana %d ini digunakan untuk ID. Jadi kan ID-nya itu bertipe data integer. Lalu untuk yang persen kurung siku kutip sama titik koma ini untuk tipe data string, string atau karakter. Setelah di scanf maka kita menginputkan data ya dengan perintah printf, masukkan nama buku ya kayak masukkan nama buku yang tadi ini Pelangi, lalu yang nama penulis Reja, nama penerbit Ciki Bandung, dan juga jumlah buku 10. Nah, setelah data-data tersebut setelah kita selesai menginputkan, maka data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam file buku.txt tadi dengan perintah fprintf. Ya itu. Jadi dengan ID-nya itu menggunakan %d tambah 2 nama buku %s, lalu tambah 2 penulis menggunakan %s, dan lain-lain. Lalu ada fclose untuk menutup file yang tadi. Selanjutnya saya akan menerangkan soal penjelasan penggunaan prosedur function di transaksi. Nah, kalau di transaksi itu ada function prosedurnya itu ada menu 3, login, tambah pin, tampil pin, hapus pin, dan close 3, header. Nah, itu selain itu aplikasi kita menggunakan ADT. Nah, awalnya itu seperti controllernya itu pakai purpose.h. Nah, jadi disatuin di sini. Jadi untuk peminjam transaksi sama bukunya itu dimasukkan ke sini, lalu di atasnya itu menggunakan include purpose.h. Nah, selanjutnya untuk transaksi function prosedurnya tadi sudah. Lalu untuk recordnya itu saya menggunakan variabel composite. Variabelnya itu data, subvarnya itu cuma ada nama, umur, ID, integer, prodi, kelas, sama jenis kelaminnya itu char. Ini itu untuk data, untuk kita itu ngambil data yang peminjam, karena di transaksi itu mengambil data peminjam sama bukunya. Nah, untuk data 2-nya itu untuk ngambil si data bukunya. Nah, ini pakai variabel composite data 2. Subvarnya itu integer, ID pin, nama pin, buku pin, tanggal pin, dan tanggal kembalian. Nah, ini tuh untuk mengambil yang data transaksinya, untuk inisialisasi yang transaksinya. Nah, untuk yang bukunya itu menggunakan variabel composite data 3, subvarnya itu nama buku, jumlah, ID, penulis, dan penerbit. Selanjutnya itu ada operasi file. Nah, operasi file di sini menggunakan sama seperti tadi. Pertama itu inisialisasi dulu
Nah, karena ini kan menggunakan banyak file, menggabungkan file, jadi di sini inisialisasinya itu banyak. Yang pertama PTR, ini tuh untuk yang pertama itu untuk mengambil transaksi, untuk inisiali file transaksi, ini itu untuk sama transaksi tapi hanya untuk si ID-nya doang, peminjamnya itu untuk si file peminjam dan bukunya itu untuk file buku. Nah, lalu di sini dipanggil peminjam fopen peminjam txt. Nah, ini itu untuk meread buku. Selanjutnya di scan si datanya itu menggunakan fscanf. Nah, tadi dipanggil si ininya. Tadi kan nah ini misalnya contohnya itu, nah di open di PTR1 open transaksi. Nah, berarti ini nge-open yang transaksi.txt. Nah, ini itu untuk integer, ini untuk char-nya. Nah, langsung dipanggil kompositnya. Karena ini untuk transaksi, tadi datanya data 3. Nah, selanjutnya itu untuk input datanya. Nah, kalau input data kita masuk ke filenya itu menggunakan nah contohnya itu mana sih? Nah, ini contohnya itu. Nah, lalu pakai ini fprintf. Jadi setelah si kita itu udah menginputkan variabel yang tadi yang si transaksinya sudah ada nilainya, lalu kita inputkan ke si filenya supaya di filenya itu muncul. Nah, menggunakan fprintf. Nah, panggil si filenya, tipe datanya, lalu variabelnya. Mungkin dari kita aplikasinya hanya segitu. Kami belajar banyak saat menyusun program ini, belajar bekerja sama bersama Miftah dan Apip. Banyak error yang kami harus perbaiki. Mungkin aplikasi kami belum lengkap, tapi hal ini membuat kami banyak belajar tentang bagaimana membuat program. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Reza Panji. Saya Habib Rubianto. Nah, saya Miftah Faisal Tanto. Pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.